Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah syukur saya malam ini di Pasum Blok B Legenda Malaka yang saya hormati. Saya tadi sebenarnya sebelum bisa sudah di sini, Bu ya. Cuman saya minta selok apa HP saya yang lambat masuk, apa di sini juga yang memang HP-nya lelet. Tadi sudah lama nunggunya ya di apa tadi di tempat gigi itu ya, Budi. Katanya dia jemput kok, yang mana saya tak ada. Tapi oke lah, enggak apa-apa, yang penting kita sudah sampai. Tentu saya ingin mohon maaf ya karena keterlambatan ini, mudah-mudahan tidak menjadikan ibu galau tentu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, langsung saja sesuai dengan requestnya, kalau tidak salah tentang keluarga sakinah. Memang spesialisasi saya itu, Bu ya. Nanti pembicaraan kita ini nanti saya buatkan videonya, kalau ada yang tidak tepat saya edit. Nanti silahkan ibu share kepada majelis taklim di sini, khususnya yang tidak hadir biar tahu juga. Seperti itu ya. Tidak live, Bu ya. Karena kalau live itu saya khawatir ada yang tidak tepat, nanti kedengaran orang jadi masalah. Ibu-ibu yang saya hormati, nanti tausiah ini 30 menit di awal saya buka ruang tanya jawab. Silahkan ibu bertanya apa saja. Tentang keluarga sakinah, ibu, yang harus ibu catat baik-baik, tidak ada satupun orang yang bahagia 100%. Ini harus ibu pahami dulu. Kenapa? Satu, nikah itu ibadah, bukan cari bahagia. Kalau ibu menikah tidak bahagia, itu sebenarnya bukan pernikahannya yang keliru. Otak kita ini yang perlu diluruskan. Begitu. Sama dengan sholat, orang sholat cari bahagia itu salah. Sholat ini melaksanakan kewajiban. Capek tidak capek tetap harus sholat. Begitu. Makanya para ulama sufi melarang sholat cari kaya, supaya anaknya lulus sekolah, supaya pintar. Itu nggak boleh. Ya, sholat itu ridha Allah. Bahkan niat masuk surga pun tidak boleh. Hanya ridha Allah aja. Gitu ya. Tetapi kalau Allah sudah ridho, tentu insya Allah surga juga dapat. Nah, begitu juga nikah. Nikah ini kan ibadah. Namanya ibadah, ibu boleh mundur dari pernikahan ketika uzur syar'i. Sholat nih contoh, ibu ya. Ibu sholat, apapun ceritanya tidak boleh berhenti, kecuali satu, mau sholat tiba-tiba ada kebakaran, ibu boleh tinggalkan sholat itu. Tolong Bu, pusingnya Bu, nanti Bu, ambil aja Bu. Nggak mau ngaji juga kucing ini. Oke, nah kalau yang besar biasanya tidak terlalu lasak atau orang Palembang deh. Ibu-ibu ya, saya ulangi. Sholat, nak sholat nih boleh berhenti. Satu, ada kebakaran, hujan besar, mau dibunuh, itu boleh. Begitu juga ibu mau menikah atau sudah nikah, ibu boleh cerai, boleh mundur apabila tadi akan terjadi masalah yang lebih besar. Sholat gitu kan boleh dibatalkan, diberhenti sholat tuh boleh. Kalau kentut di depan kita ada ular, jangan bertahan. Nah begitu juga ibu misalnya menikah ini boleh mundur kalau kira-kira ada uzur syar'i. Jadi untuk ibu pahami, kenapa ibu tidak boleh terlalu mempermasalahkan ketika terjadi konflik rumah tangga, yaitu tadi salahnya kita dulu waktu sebelum nikah
Kenapa kau nikah? Ingin bahagia, itu keliru. Nikah itu melaksanakan kewajiban. Nikah itu hukumnya wajib kalau kita sudah mampu. Itu satu. Yang kedua yang harus ibu ingat, kita ini berada di dunia ibu, legenda di dunia. Sorga tempat enak, neraka tempat tidak enak. Dunia ini semua serba berubah. Contoh, ada terlalu banyak orang awal pernikahan baik, di akhir pernikahan berantakan. Ada di awal pernikahan dia tidak baik, di akhir pernikahan malah baik. Oke, sekarang tipnya, triknya, caranya bagaimana membangun keluarga yang relatif sakinah, bukan sakinah ya, relatif, yang lebih damai lah. Untuk kondisi saat ini, selain ibu rajin ngaji, rajin beribadah, rajin berdoa, kata kunci yang pertama, pastikan HP itu digunakan bersama suami istri. Tidak boleh HP istri tak boleh dibuka suami, HP suami juga tidak boleh dibuka sendiri. Pokoknya HP suami juga milik istri, HP istri juga milik suami. Anak juga bebas HP-nya dibuka orang tua, bahkan HP orang tua pun bebas dibuka anak. Jadi kalau HP suami ibu tak bisa buka, percayalah rumah tangga akan berantakan, hanya masalah waktu saja. Begitu juga HP ibu. Karena sekarang yang tak betul ini bukan bapak-bapak aja, emak-emak pun banyak juga yang tak betul gara-gara HP ini. Lah sekarang nih bu, yang orang baik ini, kalau zaman dulu orang yang rajin ngaji, yang rajin sholat, yang rajin puasa, yang rajin ke masjid, itu tidak cukup. Sekarang ini perlu ditambah yang HP-nya bebas dibuka pasangan masing-masing. Nah, sekarang ibu merasa suami ibu rajin sholat, rajin ke masjid, rajin puasa, rajin baca Quran. Kalau HP suami ibu dekati pun dia marah, itu saya umumkan suami ibu tidak baik. Karena itu sekarang kuncinya. Lalu banyak para suami kan marah, termasuk ibu kadang tak suka. Ngapain kamu buka-buka HP aku? Ini kan privasi, kau kan dah HP, ngapain buka punyaku? Loh bu, privasi ini kalau bukan suami istri. Suami istri bu itu privasi. Saya ulangi bu ya, kalau bukan suami istri itu privasi. Kalau suami istri macam mana coba? Ibu dengan laki-laki lain tak boleh melihat aurat. Tapi kalau suami boleh. Kenapa? Memang ini milik kita. Begitu juga kalau suami mengatakan, apa kau buka HP aku? Ini kan privasi. Tak ada privasi dalam keluarga, itu harus terbuka semuanya. Nggak boleh sembunyi-sembunyi rumah tangga ini. Jadi ketika HP itu seperti itu, bu ya. Yang kedua yang harus ibu pahami, bu ya, ingat bu, dalam undang-undang, harta yang diperoleh dalam masa pernikahan adalah milik bersama. Berarti HP itu bagian dari harta atau bukan? Harta. HP milik suami itu juga milik istri. HP milik istri juga adalah milik suami. Kalau ibu tak percaya, ambil HP suami besok, letak di atas meja. Ini ibu ambil palu, pukul besar-besar, tar, HP rusak. Suami suruh lapor polisi. Pak polisi, tolong tangkapkan perempuan itu telah merusak HP saya. Apa kata polisi? Siapa orang itu? Istri saya. Enggak bisa ibu masuk penjara. Kenapa? Karena harta di dalam masa pernikahan. Begitu juga ibu, ya sebaliknya. HP ibu diambil suami, dibuang atau digadaikan. Misalnya ada suami pemalas, pemabuk, ibu kerja bisa beli mobil ibu, mobil atas nama istri, istri yang belanja segala macam, duit pun duit istri, tapi dibelinya di dalam menikah. Tiba-tiba dijual suami, digelapkan suami, ibu marah ke kantor polisi. Pak polisi, tangkapkan laki-laki itu pak.
Nggak bisa suami ibu masuk penjara. Kenapa? Karena itu harta bersama. Bisa dipahami ya? Artinya apa? Kata kunci sekarang ini membangun keluarga bahagia, HP dimiliki bersama dan digunakan bersama-sama. Ibu, dulu ada kata-kata mutiara. Dalamnya lautan bisa diselami, dalamnya hati siapa yang tahu. Nah, itu ibu tak berlaku lagi pepatah itu. Sekarang ini dalam lautan susah diselami, dalamnya hati buka HP-nya. Gampang sekarang, ibu balik dari sini. Nah, lihat HP suami di atas meja, ibu ambil, apa reaksinya? Kalau suami ibu membiarkan HP dibuka isi dalam waktu lama dan berulang-ulang, suami tenang-tenang saja, suami santai-santai saja, saya umumkan pada malam Jumat ini suami ibu baik. Ya, tapi ibu jangan terlalu percaya juga, kadang laki-laki ini akalnya panjang tapi relatif baik. Itu ngukurnya, Bu. Tapi kalau HP suami ibu ambil, dia macam cacing kepanasan, takut, marah, resah, gelisah. Saya umumkan suami ibu bermasalah, ndak usah nanya dengan dukun buang-buang duit. Mariono jawabannya malam ini. Suami ngangkat telepon, lari ke halaman, buka WA sembunyi-sembunyi, HP sering masuk dalam kolornya, ke toilet bawa HP, tidur bantalan HP, nama banyak pakai kode, tertulis HP itu misalnya Junaidi, setelah dibuka Linda rupanya. Loh, kalau ibu punya suami seperti itu berbahaya. Begitu juga sebaliknya, banyak juga istri yang tak betul ini sama. Dulu selingkuh kelakuan laki-laki, sekarang emak-emak pun gila juga. Sama sekarang ini. Makanya kalau dulu yang tak betul hanya laki-laki, sekarang sama. Wong yang curhat dengan saya suaminya kerja di Sepem Karimun, suaminya ke Singapura, suaminya kerja di Uban, bininya main gila di Batam kok gara-gara HP itu. Nah, jadi intinya Bu ya, gunakan bersama-sama. Itu tipnya Bu ya. Yang kedua Bu, supaya rumah tangga ini relatif bahagia, ini langsung pada anak ya. Ibu pastikan anak itu didik secara silang. Jadi gini Bu, kalau ibu punya anak laki-laki, pastikan ibu yang sangat dekat dengan anak laki-laki itu. Kalau ibu punya anak perempuan, maka anak perempuan tuh pepetkan habis dengan ayahnya. Jadi silang dia. Mengapa harus seperti itu? Begini Bu, ya. Kalau anak laki-laki, kenapa harus dekat betul dengan ibunya? Maknanya yang pertama, biar anak laki-laki itu nanti sayang dengan ibunya. Karena ingat Ibu, kewajiban anak laki-laki itu melindungi, membina, menafkahi, memimpin 4 kelompok wanita. Ibunya, istrinya, saudara perempuan, anak perempuan. Ini tanggung jawab anak laki-laki. Loh, terlalu banyak anak laki-laki setelah menikah lupa dengan ibunya, kalah oleh bini. Itu yang disebut KOB, kalah oleh bini. Anak laki-laki nak ngirim duit dengan maknya 500, dipelototi bininya, takut pula dia. Lah, kok bisa? Anak laki-laki ini wajib membina, melindungi, menafkahi, memimpin 4 kelompok wanita. Saya punya adik laki-laki minta duit, boleh saya tolak, saya tidak dosa. Tapi kalau adik saya perempuan, saya wajib membantu. Nah, makanya ibu dekat habis dengan anak perempuan. Terlalu banyak anak laki-laki melupakan ibunya, karena selama ini ibu pun dengan anak laki-laki jauh juga. Ini kan kalau ibu dekat dengan anak laki-laki Bu, anak pun tak akan lupa dengan kita, percaya.
Jadi ibu begitu. Jadi bagaimana cara dekat anak laki-laki? Ya disayang. Nanti anak laki-laki ibu pastikan tahu apa yang dilakukan ibu. Bagaimana caranya masak, bagaimana caranya nyuci, bagaimana caranya ngepel, ya. Semua tentang pekerjaan dapur istri harus tahu. Suami, ya maaf, anak laki-laki harus tahu, ibu dampingi habis. Kenapa Bu? Suatu saat kalau sudah menikah, anak laki-laki biar tahu tugas menjadi seorang istri itu tidak gampang. Loh, selama ini kan suami ibu kadang meremehkan pekerjaan bini karena dia nggak pernah tahu seperti apa kerjaan seorang ibu itu. Kan anak laki-laki tidak tahu Bu. Tapi kalau ibu ajak betul, contoh, ini contoh aja Bu. Kalau ibu misalnya punya anak 4, ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, mau masuk sekolah sama-sama masuk jam 7. Coba ibu bayangkan, di dalam detik 1,5 jam sebelum jam, Bu, pusingnya luar biasa ibu. Masak satu, sepatunya pula hilang sebelah yang satu, penanya pula mati. Mau berangkat sekolah misalnya, ada pula kancing baju lepas pula. Ada lagi buku entah berserak di mana. Sudah diantar ke sekolah, gurunya pula nelpon, anaknya misalnya selerekannya lepas pula. Lah ke sekolah lagi Bu. Yang satu anak sepatunya pula terbalik, coba pusing ibu. Betul apa tidak? Nah, jadi ini anak laki-laki harus tahu. Suatu saat ternyata menjadi seorang ibu itu tidak mudah. Biar istri, maaf, biar anak ibu yang laki-laki itu nanti menghargai istrinya, gitu loh. Ini salah satu tujuannya, karena nggak tahu saja. Wong contoh anak ibu kecil sudah masukkan pesantren, bagaimana tahu tentang ibunya. Tujuan berikutnya Bu, supaya anak laki-laki itu Ibu suatu saat bisa membantu istrinya ketika mungkin istrinya sedang uzur, sakit, atau ibu biasanya sedang hamil, sedang nyidam-nyidamnya kan manjanya luar biasa. Begitu melahirkan, iya kalau jadi orang kaya semua serba ada pembantu. Kalau tidak, manggil nenek, nah ibunya dari kampung ke Batam, pertimbangannya dua. Iya kalau orang tua kita bisa. Yang kedua perlu kita pertimbangkan, mungkin ayamnya takut lepas, sayur mayunya siapa yang mau nyiram. Karena diajak pun ke Batam, orang tua kita paling hebat cuman bertahan 3 hari. Walaupun di sini sudah pakai AC segala macam, di kampung ya walaupun satu tidur dengan kandang sapi bahagia dia. Jangan siksa orang tua. Karena hakikatnya begitu ibu akad nikah kan lepas kewajiban orang tua. Ngapain orang tua kita siksa? Orang tua itu didatangkan ke Batam, kita bahagiakan, kita layani, bukan mau kita jadikan pembantu. Nah, kalau ibu punya anak laki-laki yang paham tentang wanita, insya Allah Bu, ibu misalnya anak menantu kita perempuan sedang hamil atau sudah melahirkan, dia bisa nyuci, dia bisa masak, dia bisa ngepel. Kalau tak pernah ibu ajari, nanti masak supermi pun gosong deh. Oke, paham Bu ya? Oke, berikutnya nanti saya buka ruang tanya jawab. Kalau anak perempuan dekatkan dengan siapa? Dengan siapa? Ayahnya. Mengapa? Tujuannya Bu, satu, biar anak perempuan itu memfigurkan ayahnya. Yang kedua, biar bapaknya dekat dengan anak perempuan. Salah satu tujuannya supaya dia sadar punya anak perempuan. Ada ungkapan, seorang ibu kelihat anak orang ingat anak sendiri. Sementara laki-laki lihat anak orang lupa anak sendiri. Kenapa? Begini Bu, kalau ibu punya suami sangat baik dengan anak perempuan, Bu, ketika dia tergoda wanita lain mau main gila di sana, dia langsung terbayang dengan anak. Oh, anakku, kalau saya mempermainkan wanita di sana, bagaimana anakku nanti? Karena orang punya keyakinan hukum karma itu akan berlaku. Pasti dia akan ingat anak perempuan.
Gitu Bu, misalnya ibu ini punya suami sering pergi keluar, lihat wanita cantik masih muda, ibu potongan sudah tak jelas misalnya, ibu mau main-main dan suami ibu tuh dia langsung ingat anak perempuan. Oh, kalau saya beginikan bagaimana? Jadi gitu Bu, dia Bu tidak ingat istri Bu, suami itu ingat anak. Maka caranya Bu, kalau ibu punya anak perempuan, pastikan layani anak perempuan itu, kemudian perempuan itu melayani bapaknya. Contoh begini Bu, kalau anak ibu perempuan belum bisa buat air minum, mungkin maklum masih SD, ibu buatkan dulu air minum itu, bilang anak perempuan, nak kasihkan papamu ya. Jadi yang menyuguhkan ke bapaknya itu anak perempuan. Pakaian misalnya Bu ya, ibu yang nyetrikakan, suami ibu misalnya mau berpakaian ganti, kasihkan anak perempuan, tolong nak kasihkan papamu. Sepatu, pokoknya anak perempuan ibu tuh digiring terus dekat dengan bapaknya supaya ingat terus gitu loh, menjelang pergi cium dulu papamu sayang. Dari kecil itu Bu, terus pepet habis. Tujuannya supaya bapaknya atau suami ibu itu lebih sayang dengan anak perempuan. Bisa dipahami ya? Nah, gitu Bu, itu trik namanya, cara. Karena banyak bapak ini main gila tempat lain, lupa anak. Tapi kalau dia ingat anak perempuan, agak beda Bu. Makanya hampir semua orang menikah, ibu punya anak nih menikah, kalau anak laki-laki menikah tak ada bapak nangis. Mana ada, paling yang nangis emaknya aja. Coba kalau anak perempuan, beda Bu. Seorang ayah ketika anak perempuan menikah, ya Allah Bu, sedihnya luar biasa. Kenapa? Anak yang dibesarkan puluhan tahun, susahnya luar biasa, harus dilepas bersama laki-laki lain, yang dia pun tak yakin anaknya bakal diurus apa tidak oleh laki-laki itu. Bapak yang bisa menangis anak perempuan menikah itu selama ini sayang. Kalau selama ini anak pun ingat pun tidak, lantak nikah, berbeda Bu. Ini situasinya beda. Oke Bu ya, itu tujuannya. Tujuan berikutnya Bu, kenapa laki-laki atau suami itu harus dekat dengan anak perempuan? Ibu ya, suami ibu ini kan suatu saat bakal tua. Ya kalau suami ibu mati duluan, cepat kuburkan, selesai. Tapi kalau yang mati duluan bininya, Bu ya, suami ibu sudah 60 tahun ke atas, penyakit gula, stroke, udah pakai tongkat, hidup pun susah. Bini mati dulu. Siapa yang ngurus bapak? Pasti anak, betul apa tidak? Ketika cerita anak siapa? Anak perempuan. Ini bapak harus sadar, harus tahu dia. Jangan berharap anak laki-laki itu. Laki-laki itu bapaknya sakit-sakit, nasi nongkrong di kedai kopi dia. Lupa bapaknya sedang sakit-sakitan. Tapi kalau anak perempuan, insya Allah ketika selama ini bapaknya baik dengan anak perempuan, ketika nanti bapaknya stroke, megang tongkat, makan pun susah, anak perempuan lah yang nyuapi bapaknya, yang kasih minum, yang makaikan pakaian Bu ya, yang menceboi, yang nyuapi. Selama ini anak bisa seperti itu kalau bapaknya baik dengan anak. Maka bapak yang seperti itu biasanya ketika anaknya belajar, dikawani, jika perlu bapaknya itu Bu, buatkanlah air minum ketika anaknya belajar, antar sekolah, bantu kerjakan PR. Sesekali bapaknya itu setrikakanlah baju anak perempuan tuh, kasihkan anaknya, diajak jalan-jalan ke pasar, ngambil rapot anak perempuan. Bisa, ini semua ibu semua yang melaksanakan, ngambil rapot bini, nyuci bini, bapaknya entah apa kerja-kerja. Itulah yang menjadikan anak perempuan nengok bapaknya pun malas. Bu, ini bapak ini harus sadar juga Bu, itu ya, kalau suami ibu mati duluan gampang, kuburkan cepat sudah. Ini persoalannya kalau ibu mati dulu, kan nggak tahu umur kita. Atau di usia 40 tahun suami ibu tuh stroke, tak bisa ngapa-ngapain, bini masih muda,
punya anak harus lanjut sekolah. Untuk melanjutkan kehidupan seorang istri harus nikah lagi, gitu. Nah, untuk nikah lagi ketika seorang wanita sudah punya suami baru, kan tidak boleh mengurus mantan suami. Betul apa tidak? Karena satu istri tidak boleh dua suami. Kalau kami laki-laki punya bini stroke, tidak perlu diceraikan dia, nikah lagi selesai. Tapi kalau ibu punya suami stroke nih, lumpuh, kalau mati gampang bu, mati kuburkan tuntas. Loh, ini persoalannya tak mati-mati. Loh, ibu harus menikah lagi. Kenapa harus menikah lagi? Ada anak yang masih SMA, harus sekolah. Nggak mungkin ibu hidup sendiri. Ketika ibu nikah lagi, coba siapa yang mengurus bapak nih? Kan anak perempuan lagi. Ya dia suruh nikah lagi, siapa yang mau? Bininya pun minggat. Oke, paham maksud saya? Maksud saya bu, bapak harus sadar, kita kan nggak tahu nasib kita ke depan bu ya. Itu tujuan berikutnya bu, kenapa anak perempuan harus dekat bapaknya? Tujuannya sebenarnya nanti kalau dia merantau, anak perempuan ibu tuh ke Kalimantan, ke Jawa, ke Sumatera, kemanapun, kalau dia ketemu cowok, dia nelpon bapaknya, Pak, aku nih ada cowok yang suka dengan saya Pak, bagaimana pendapat Bapak? Jadi bapaknya itu jadi figur sentral. Loh bu, di Batam ini bu, karena saya dari Kementerian Agama ya, banyak sekali wanita di Batam tuh menikah membohongi bapaknya. Pak Kua, nikahkan aku Pak. Kata Pak Kua, kemana bapakmu? Sudah mati Pak, masih merokok di Purwokerto situ. Ini gimana? Betul bu, di Kua nih banyak membohongi walinya. Bapaknya datang ke Batam, Pak Mariono, ternyata anak saya sudah nikah Pak, sudah punya anak satu, sah apa tidak? Ya saya bilang, lu siapa yang menjadi wali? Katanya wali hakim Pak, padahal tidak sah. Kan nggak boleh kalau bapaknya masih hidup, kecuali putusan pengadilan. Kenapa anak perempuan tidak menggunakan wali? Karena memang selama ini bapaknya jauh juga. Kalau bapaknya baik dengan anak perempuan, begini bu, suatu saat bu ya, kalau anak ibu merantau, dia pasti telepon bapak, Pak, ada cowok yang suka dengan saya, bagaimana Pak? Nanti dia akan ngomong dengan laki-laki, Bang, kalau memang kita serius Bang, tak usah ngomong dengan aku Bang, kau datangi bapakku, kalau bapakku setuju, aku ikut, kalau bapakku tak setuju, aku tak ikut. Paham maksudnya bu ya? Begitu bu. Cuman kalau selama ini jauh dengan bapak, ya selesailah. Kemudian bu ya, yang terakhir, kenapa anak perempuan harus dekat dengan bapaknya? Nah, biar bapaknya juga diketahui oleh anaknya menderita ulah bininya itu. Jadi maksud saya bu, banyak para suami itu menderita oleh istrinya sendiri. Nah, anak harus tahu bahwa bapak saya menderita gara-gara mama saya seperti ini. Tujuannya supaya anaknya tidak mengulangi kesalahan ibunya. Contoh, kalau ibu lagi merepet cerewet nih, bapaknya entah salah tadi, kan pusing kepala suami itu. Nanti kalau bapak itu dekat dengan anak perempuan, diajak anak perempuan tuh pergi, berhiburlah daripada nengok bini. Ya Allah, lebih jahat daripada mak lampir tuh mulutnya. Nanti di kedai kopi, bapak tuh pasti melamun bu. Oh ya, untuk ibu ketahui, jangan ibu kira suami ini hebat. Ada bu, suami itu bu tak dibuatkan minum aja pening kepala tuh, apalagi bu gitu. Nanti ibu nanti dilihat oleh anak perempuan, suami kita ini kenapa papa galau ya Pak, kata anak perempuan. Paling kata suami ibu, tidak. Tapi anak punya hati nurani. Nanti dia kalau menikah tidak akan mengikuti kelakuan maknya. Kasihan suami saya, gitu bu. Biar anak tahu selama ini ibu, suami yang kerja, tapi ibu yang pegang duit. Anak biar tahu. Sekarang sesekali anak perempuan suruh buka lemari, berapa sih pakaian suami ibu, berapa sih pakaian istri, biar tahu anak perempuan penderitaan ayahnya ini. Suami yang kerja puntang panting siang malam, kepanasan kehujanan,
Giliran ada duit dikasih istri. Nah, buka 10 kotak lemari itu, berapa sih pakaian suami? Paling cuman 1 kotak, itu pun tepatnya di pojok lagi. Saya punya istri semua. Itu anak perempuan biar tahu, Bu, punya hati nurani juga dia. Begini, Bu, saya beritahu ya. Ibu nonton sinetron, walaupun ibu perempuan tak suka dengan seorang wanita yang memerankan istri yang tidak baik sebenarnya, walaupun ibu perempuan. Nah, ibu misalnya nanti lihat anak perempuan, misalnya ibu cek berapa sih kopiah suami, paling cuma 2 biji. Coba jilbab ibu, nah bergantungan sampai banyak gitu. Itu anak perempuan harus tahu kelakuan maknya ini, biar tidak mengulangi nanti setelah menikah. Ibu lihat, cek suami, anak perlu tahu. Tas misalnya, paling suami punya 2 biji. 1 tas untuk balik kampung, 1 tas wadah nasi nak pergi kerja ke Tanjung Uncang atau pergi ke Punggur situ. Coba ibu, ya Allah, warna tas tuh bergantungan macam-macam di rumah, dipakai pun tidak. Itu anak perempuan harus tahu. Cek misalnya tempat sepatu, ya suami paling punya sendal 2 biji, ke masjid itu juga, gotong royong itu juga. Coba ibu, anak perempuan juga harus tahu berapa sih pakaian dalam suami ibu, celana dalam tuh, Bu, paling cuma 10 biji, itu pun merek buaya lagi. Wajar banyak suami Bu jadi buaya. Tahu merek buaya, Bu? Krokodil. Itu kan doa, Bu. Coba bini, yang motif bunga aja selusin. Macam-macam, Bu. Yang warna pink lagi. Nah, anak perempuan harus tahu tujuannya supaya tidak niru kelakuan maknya setelah menikah nanti. Mestinya kan adil. Adil gimana, Bu? Ibu beli baju, ya suami belikan juga. Ibu beli sempak 1, suami belikan juga. Gitu mestinya. Itu namanya adil. Oke, Bu ya. Saya kira itu sekedar pendahuluan. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya, monggo, saya persilahkan. Untuk sementara itu dulu, saya minum dulu. Sambil ibu-ibu mikir, biar saya yang tanya. Gini Ustaz, kan dalam agama itu setelah kita menikah, laki-laki punya hasil itu milik istri. Ketika istrinya bekerja, dia punya istri sendiri, punya dia sendiri. Tadi Ustaz cakap, tadi Ustaz bilang milik bersama gitu, itu yang mana itu? Jadi gini, wanita punya ilmu matematika, gitu kan? Harta suami milik istri, harta istri milik istri. Nah, itu matematika istri itu. Betulkah itu? Nah, gini, Bu, hukum negara dulu ya, sebelum agama. Harta yang diperoleh sebelum nikah milik masing-masing. Harta yang diperoleh setelah nikah milik bersama siapapun yang bekerja. Itu hukum negara. Mau istri yang bekerja 100%, suami pemalas, Bu ya, ketika ibu beradu di pengadilan cerai, harta belah 2. Tidak melihat anak ikut siapa. Ini hukum negara. Misalnya nih, suami pemalas, ibu kerja pengusaha, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli kapling, cerai, bagi 2 harta. Tidak bisa, ini Pak saya bekerja, tidak bisa. Kalau itu dibelikan setelah nikah, siapapun yang bekerja, siapapun yang beli, belah 2. Anak mau ikut suami, mau ikut istri, tetap belah 2. Itu hukum negara seperti itu. Makanya harta bersama, itu undang-undang. Kalau hukum agama beda lagi. Kalau hukum agama, harta yang diperoleh sebelum nikah, suami ada hak istri, yang istri hak dia, bukan hak suami. Setelah nikah, harta yang diperoleh suami
ada hak istri. Bukan punya istri, ada hak istri. Lalu siapa saja yang punya harta suami itu? Kan tadi sudah saya sebut, ibunya, anak perempuan, saudara perempuan, istrinya. Ini hukum agama. Makanya ketika suami ngirim duit dengan maknya, ndak perlu minta izin istri, uang punya dia. Jadi harta istri yang mana? Yang diberikan oleh suami pada istri, itu milik istri. Contoh begini, saya pendapatan katakanlah 10 juta, diberikan kepada istri 4, yang 4 itu punya istri, yang 6 bukan. Ini cerita agama. Kalau menurut negara kan bersama, bisa dipahami bedanya ya. Karena suami wajib menafkahi 4 kelompok tadi. Siapa coba? Istri. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Anak perempuan ya, bukan laki-laki. Terus yang satu, adik perempuan. Istri kan belum tentu satu juga. Itu suami wajib. Ini cerita hukum agama. Oke, nah sekarang kalau harta istri, apakah milik istri? Oke, begini. Tadi saya wawancara dengan Bapak Amanuddin, nanti saya share juga videonya. Begini, kalau istri yang bekerja, ini cerita hukum agama Bu ya, istri hanya akan bisa bekerja ketika diizinkan suami. Ketika suami tak mengizinkan, maka berapapun pendapatan yang diperoleh istri adalah hukumnya haram, karena suami tidak mengizinkan. Lalu ketika harta yang diperoleh istri karena bekerja, kalau suami itu ridho, berarti harta bersama, bukan milik istri. Kenapa? Ketika istri bekerja, dipastikan ada hak suami yang terbengkalai. Apa itu hak suami? Pelayanannya di rumah, masak, makan, minum, dan segala macam. Pasti ada kewajiban istri yang terabaikan. Jawaban saya, andaikan istri yang bekerja sekalipun, harta itu adalah harta bersama. Kalau suami yang bekerja, ada hak istri. Lalu istri protes misalnya, kok enak kali laki-laki. Loh, makanya di dalam pelajaran Islam, kalau misalnya kita bagi waris, besar hak perempuan apa laki-laki? Laki-laki, karena tanggung jawabnya besar. Anak ibu sampai kapanpun itu tanggung jawab bapak. Makanya kami laki-laki nih cerai, anak saya ikut istri. Coba, anak kewajiban siapa? Bapak. Andaikan anak saya diurus istri, saya wajib memberikan upah kepada siapa yang mengurusnya. Siapa itu? Mantan istri. Andaikan istri itu menikah lagi dengan laki-laki lain, saya tetap dosa ketika anak itu diurus oleh suami dari mantan istri saya. Kewajiban tetap suami. Bahkan andai saya meninggal dunia, siapa yang berkewajiban membesarkan anak? Keluarga suami. Bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya jadi wanita ini enteng, tak ada beban dia. Tugas ibu itu yang penting makan, minum cukup, titik. Tak usah ingin punya mobil segala macam, karena itu kewajiban suami. Bisa dipahami ya. Ini kembali hukum dulu, bukan main perasaan. Ibu dengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad, beragama tuh bukan pakai perasaan katanya, pakai hukum. Kalau saya karena dari Fakultas Dakwah masihlah bengkok-bengkok menjelaskan itu supaya ibu lebih paham sebenarnya. Seorang anak laki-laki kan harusnya lebih dekat ke ibu. Kalau untuk anak zaman sekarang ini kan kadang-kadang mereka punya posisi sendiri, handphone gitu Pak. Itu kadang-kadang password mereka pakai password. Setelah kita tanya, pasti jawabannya kawan, nggak ada apa-apa. Bagaimana cara kita mengatasi hal-hal seperti itu? Aduh, susah saya jawabnya.
anaknya ya. Ya, Digital anaknya pada Pak. mereka juga jarang mau terbuka mengenai hal-hal kita bawa secara berkawan juga mereka nggak bisa. Ajak makan. Nah, dilema ibu-ibu sekarang di situ, Pak. Oke, saya jawab. Masalahnya, Bu, keluarga, kata KPAI, Komisi Perlindungan Anak, dalam ancaman yang maha besar. Dan kalau sudah waktunya saya beritahu dengan Ibu, itulah saya mungkin tahun 2024 akan melepas PNS saya maju DPD. Salah satunya itu tadi, karena saya ini 12 tahun menangani konflik rumah tangga. Salah satu yang menghancurkan rumah tangga adalah HP itu. Dan saya berkeinginan suatu saat dari Jakarta, baliho-baliho besar yang banyak kosong di depan kantor lurah, depan RT, RW, di semua fasilitas milik pemerintah, ada himbauan dari pemerintah atau ada perlu perintah gunakan HP itu secara bersama-sama di keluarga. Sekarang ibu nak buka HP suami, kata suami, ah ngapain buka-buka? Karena ibu tidak mendapat backup. Paham maksudnya ya? Ibu kan susah tapi ketika semua kekuatan menyuruh gunakan bersama, Bu ya, maka suami ibu tidak bisa ngomong. Begitu juga sebaliknya, begitu juga masalah anak tadi. Kenapa anak misalnya mempassword HP-nya? Karena mak bapaknya pun sama. Anak ini kan niru juga sebenarnya. Tapi kalau orang tuanya pun bebas membuka, punya suami istri, maka anaknya pun percayalah akan juga dibebaskan HP-nya dibuka orang tuanya. Jadi kata kuncinya sebenarnya Bu ya, ini secara globalnya pemerintah tidak boleh tinggal diam. Itu kalau saya harus menjelaskan tentang itu. Tapi ini sebenarnya bagian yang akan saya jelaskan nanti di akhir tentang ini. Jadi jawaban saya, Bu, tak ada pilihan, membuka password HP anak itu menjadi kewajiban kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana Pak supaya anak kita HP-nya bebas dibuka orang tua? Jawabannya jelas, orang tua juga bebas dulu. Yang kedua, Bu ya, ibu sedegil apapun anak, sekurang ajar apapun anak, sebajingan apapun anak, tidak boleh marah dengan anak, apalagi memukul. Ini zaman sudah berubah. Kalau zaman dulu anak ibu dipukul, ditempeleng, takkan lari kemana-mana, paling lari ke tempat nenek, lari tempat bibi, lari tempat kakek. Kalau kita ada di kampung halaman, rumah di tepi Gunung Singgalang, Sumatera Barat, lari ke sana paling ketemu monyet, ke kiri jumpa sapi, sudah. Ini sekarang nih Bu, ibu bentak anak dipukul, dimarah, ke narkoba, ke diskotik, game online, Bu ya, balap liar, macam-macam. Itu zaman now. Makanya ibu tidak boleh marah sedikit pun apapun kondisi anak. Supaya anak ibu HP-nya bebas dibuka orang tua, ibu jadikan anak itu sebagai teman, bukan sebagai musuh. Ini emaknya, ini haram, ini dosa, ini haram, ini dosa. Iyalah, anaknya dikunci, selesai Bu. Intinya ibu dengan anak harus akrab, harus care. Kalau laki-laki panggil kakak, kalau perempuan panggil adik. Itu jawaban sementara Bu ya. Silahkan yang lain, ada yang bertanya, monggo. Nanti di akhir saya jelaskan lebih jelas lagi. Ya, silakan. Saya punya anak, tapi yang saya punya itu kita punya HP kan cerdas. Tapi saya punya anak itu terlalu dikunci terus, jadi dia nggak bisa ngomong. Oke, lagi-lagi sebenarnya masalah pemerintah juga.
susah saya menjelaskannya karena kita ini kan bagian dari grand skenario. Itunya kan mestinya diajarkan di sekolah semua, Bu ya. Oke, tapi apapun yang Ibu maksud, kita paling tidak mendidik anak dari sisi imannya. Wah, ini kan yang ceritanya kan yang dibuka kan hati. Password HP anak itu kan Bu ya, supaya anak membuka password HP kan bukan tangan yang kita gerakan. Apa Bu? Hati. Kalau hatinya tak ada buka macam mana coba? Tangan pun tak buka juga. Nah, maksud saya Bu, Ibu ya, memang ini yang dibuka hatinya, salah satunya tadi jangan dimarah. Oke, ada lagi yang bertanya yang lain? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan Bu ya. Season yang kedua yang harus Ibu ingat, anak Ibu pastikan kendalikan media sosial. Mendidik anak itu tadi yang satu, jangan marah seperti apapun kondisinya. Yang kedua, Ibu kendalikan media sosial anak. Mulai minimal ada 9 aplikasi Ibu harus tahu. Mulai dari YouTube, MyChat, Twitter, lainnya, IG-nya, kemudian Tango, Tinder, kemudian ada banyak aplikasi pertemanan, banyak sekali Bu, Facebook-nya, kemudian ada yang namanya Telegram. Ibu wajib bisa. Setelah Ibu bisa, kontrol punya anak. Ini emak-emak ini ada juga setelah bisa lebih gila daripada anaknya juga, salah lagi. Intinya begini Bun, Ibu harus bisa. Kalau Ibu tak bisa, macam mana ngontrol punya anak? Ibu dibodoh-bodoh anak itu. Ibu ngangkat HP pun terbalik misalnya. Macam mana Ibu ngontrol punya anak? Oke Bu ya, kenapa Bu? Anak kita ini banyak rusak di HP itu. Oke, aplikasi yang banyak menjerumuskan anak kita saat ini yang sudah remaja, saya sebut saja namanya MyChat. Kalau dibaca MyChat, Ibu kontrol itu. Karena ada istilah ABBP, anak Batam bisa pakai. Banyak anak-anak sekolah tuh yang merangkap menjadi PSK atau menjual diri dari aplikasi itu. Ibu anak pulang jam 4 atau jam 3, jam 1 dihidupkan dulu aplikasinya di sekolah. Nanti hidung belang tuh akan mencari, karena dalam aplikasi itu ini MyChat ini seperti WA, pertemanan biasa, tapi banyak disalahgunakan. Di situ Ibu, di MyChat itu mau mencari wanita lengkap dengan tarifnya, di mana lokasinya dan bentuknya seperti apa, dan akunnya bisa dipalsukan. Anak Ibu misalnya namanya Sulastri, bisa saja disebut Ningsih, bebas itu. Nah, Ibu cek setiap saat aplikasi itu. Hebatnya akun itu Bu, perempuan tinggal milih, lengkap di situ. Laki-laki ada, mau yang cari lesbi pun ada, yang mau cari laki-laki suka laki-laki pun ada. Dan anak kita sudah buka itu semua. Oke, Ibu cek setiap. Hebatnya akun itu Bu, akun aplikasi itu, dia bisa menentukan jarak. Ibu setiap saat di rumah buka aplikasi itu, share perempuan Bu ya. Kalau ada yang jaraknya 5-10 meter, berarti ada di dalam rumah kita. Siapa? Bisa anak kita, bisa suami kita. Suami kita itu Bu, suami Ibu gigolo. Artinya dia membawa dirinya seperti perempuan. Wanitanya tidak di situ. Pasti ada di sekitar ini. Perumahan apa namanya ini? Legenda. Pasti ada Bu sekitar kita ini. Orang yang tinggal di kos-kosan, istri yang suaminya di luar, pasti banyak. Di sini nih, kalau Ibu ada aplikasi MyChat di sini, share saja, cari cewek, pasti banyak yang jualan sekitar kita ini. Tahu nggak Ibu? Dulu di Jodoh wanita akuarium itu ada 17 wanita akuarium Bu, karena saya sering ke sana dengan dinas sosial, dengan BNN Bu ya. Di dalam kaca itu semuanya isinya perempuan, pakai pakaian bahenol, bikini, nanti di dada ada nomor. Saya pesan nomor ini. Di dalam tidak bisa melihat laki-laki keluar. Ya Allah Bu, macam ikan gitu. Itu dulu Bu 17.
Sekarang tersisa 4. Kemana orang-orang itu? Sekarang jualannya sudah menggunakan aplikasi. Dan itu anak kita banyak terjebak di situ, termasuk ibu-ibu juga. Nanti anak ibu nih balik jam 3, jam 1 dihidupkan. Kalau ada yang nawar di situ, mampir lo di hotel. Makanya di Batam nih banyak losmen atau hotel-hotel kecil, Bu ya, yang setengah jam, yang 1 jam, yang sekedar saja. Ibu kan nggak tahu. Oke, anak kita pintar. Menjelang masuk ke rumah, aplikasinya dimatikan. Di rumah dia mati. Tapi kan sepandai-pandai topai melompat, pasti akan jatuh juga. Ada saja nanti anak kita selip. Ibu ingat, sesekali anak kita perempuan tam keluar, hidupkan aplikasi itu. Kiranya yang kita curiga itu nyambung tidak? Ibu terus pepet, ibu kejar pakai motor menggunakan orang. Tapi ketika aplikasi itu jaraknya semakin, itu kan bisa berubah-berubah jarak itu, Bu. Itu hebatnya aplikasi itu. Maka ibu kuasai aplikasi. Tapi saya minta ibu setelah bisa, jangan ibu pula gila juga. Ini susah juga saya ngomong ini sebenarnya. Ngomong salah tak ngomong salah. Ini banyak juga emak-emak jabla ini masalahnya. Ini listrik tak dibayar-bayar. Misalnya suami tak ada duit, ibu buka aja aplikasi itu. Menjual diri. Bisa. Tapi bukan saya ngajari, Bu, tapi yang gimana, Bu ya? Ini ngomong salah tak ngomong salah juga. Tapi harus paham supaya ibu ngontrol punya anak. Kalau ibu tak paham, coba, Bu, ibu beli HP belum tentu 3 bulan isi paham. Coba anak-anak ibu baru 3 hari, ya Allah, udah paham semua. Betul apa tidak? Maka ibu kuasai aplikasi itu. Facebook misalnya, Bu, di Facebook itu banyak anak terjebak pertemanan yang salah. Karena di Facebook itu banyak modus. Gambar, Bu, di Facebook itu gambar laki-laki, Allah cakepnya macam Arjuna. Gambarnya aja sudah ketemu seperti monyet kedingin. Oke, Bu, saya ingin beritahu. Dulu, Bu ya, ada orang, maaf kalau ada keluarganya, sekali lagi mohon maaf, yang namanya Dewi Melaningsih. Masih ingat yang di legenda, yang anak SMK 3 yang dibunuh oleh Diski di Tanjung Tritip, Tanjung Umah, kan anak mega legenda itu di belah sini ya. Tahu nggak ibu, menurut polisi ternyata itu yang membunuh Diski namanya, itu dihukum 20 tahun. Diski ini ternyata disuruh oleh Sandi ini ketua geng motor Ganesha Kota Batam. Ketika chatting, Bu, ketika chatting itu sebenarnya ngakunya Rahman. Rahman ini ternyata salah satu mafia geng motor yang di Bandung. Si laki-laki itu ngakunya dia anak SMA 3, padahal tinggal di Bandung. Gitu. Ditanya, "Adek tinggal di mana?" Legenda, sekolah di SMK 2. Si laki-laki ngakunya SMA 3. Lama-lama ngajak ketemunya nanti bukan yang orang Bandung itu, yang jaringannya yang ada di kota Batam. Maka janjian ketemuan di BCS, bawa laptop, bawa motor, pura-pura Tanjung Tritip, motornya rusak, maka dia ke situ dipukul ya, tapi tidak meninggal situ. Pagi itu ketahuan oleh tukang ojek, dibawa ke rumah sakit Elizabeth, meninggal dunia. Yang membunuh 20 tahun, 2 orang tuh ya, Diski. Ada lagi yang suku Pang, Meme, dibunuh depan SMP 25 oleh si Weldy ya, gara-gara teman Facebook juga. Ibu kontrol Facebook anak itu, Bu. Ibu kadang main Facebook, selpang, punya anak tak diurus, Bu ya. Jadi urus punya anak. Ibu ingat, Bu ya, ibu pastikan gini, Bu. Ini saya ingin contohkan Dewi Melaningsih yang sudah almarhum itu ya. Karena begini, Bu, ada kelemahan wanita. Tolong ibu ingatkan anak perempuan. Kelemahan wanita ini bisa mencintai laki-laki tanpa ketemu. Padahal ibu catat baik-baik, laki-laki itu tidak akan pernah bisa mencintai wanita sebelum ketemu.
Kami laki-laki nih Bu, bisa mencintai wanita kalau sudah minum kopi sama-sama, minum teh obeng sama-sama, baru bisa. Kalau tak pernah ketemu nggak bisa. Kemarin di Tarempa Bu ya, 1 bulan yang lalu, ada seorang wanita, istri camat ini, ngirim duit 20 juta, 30 juta, 40 juta kepada cowok yang tak dikenal. Cinta, ketemu aja belum. Anak kepala kuah di Pinang, teman saya, tergila-gila dia, tahan keluar sekolah akpernya, ingin ketemu cowok media sosial yang berasal dari Medan. Ketemuan di Batam, akhirnya tak bisa ketemu, tergila-gila dia. Sampai sekarang dibawa ke Bandung, diadakan pengobatan ruqyah di Suryalaya itu. Jadi anak wanita di situ kelemahannya Ibu. Ibu-ibu catat baik-baik. Nanti kalau Ibu balik dari sini, ambil Facebook anak, tengok pertemanan, chatnya itu di messengernya itu. Kalau anak Ibu biasa curhat di media sosial, hati-hati. Karena begini Bu, sekali curhat di media sosial, ya Allah Bu, banyak sekali laki-laki jadi buya semua. Yang sabar sayang, katanya harus rajin sholat. Dia pun setan juga sebenarnya. Sama dengan ibu-ibu, kalau dibohongi laki-laki, punya suami tak betul, curhat pula, ya Allah suami aku nih kok begini. Banyak Bu laki-laki, macam dokter pula nak ngobati hati ibu, setan juga dah. Ibu, anak ibu harus paham. Ibu buka nih, misalnya nanti pulang dari sini Bu ya, ada chatting anak laki-laki, misalnya yang chat dengan anak ibu. Ini contoh saja Bu ya. Ibu jangan marah, kasih minum dulu, jika belum ajak jalan-jalan makan KFC. Setelah enak, nak, tadi mama lihat dirimu chatting atau ada cowok ngechat denganmu, nak, menyatakan sayang. Ibu senang sekali. Ternyata banyak anak yang suka, banyak orang yang suka dengan anak ibu. Kalau boleh tahu nak, siapa tahu cowok itu nak, mana tahu cocok jadi menantu. Nah gitu Bu, jadi berhentilah mulut cerewet ini. Ini haram, tidak boleh, awas, berhenti Bu. Sudah tobat yang mulut cerewet itu. Ibu sayang dengan anak. Nanti kalau anak ibu ngomong begini, mama nih, aku tidak tahu siapa cowok itu pun, aku kenal pun tidak mah. Tapi kalau anak ibu sudah menjawab nge-like Bu ya, berarti anak ibu sudah kepancing itu. Ibu ingatkan, nak, tak ada satu pun nak cowok itu yang bisa mencintai wanita sebelum ketemu. Karena laki-laki, anak perempuan harus tahu, cinta itu dari mata ke hati. Yang jadi masalah perempuan, dari kuping bisa ke hati. Ibu bisa nih. Berikutnya dari dompet bisa ke hati kalau perempuan. Makanya anak perempuan malam-malam banyak dibohongin, ditelepon, sudah bobok belum sayang. Anak udah kelepek-kelepek itu. Ibu-ibu juga sama ini. Pagi-pagi masuk lagi SMS yang sudah pipis belum. Anak ibu tuh, aduh sudahlah, ibu hati-hati. Bu ya, intinya ibu anak hati-hati. Nah kemudian kalau ibu punya anak perempuan, tiba-tiba laki-laki itu sudah kenal, artinya sudah ketemu Bu ya, apa langkahnya? Nah, kau jangan mau pacaran dulu nah ya, utamakan sekolah, tapi jangan marah. Ibu tanamkan anak, ibu kasih pertanyaan, nah engkau nih perempuan, kalau terjadi perzinahan yang rugi cowok apa cewek sayang? Tapi jangan marah Bu ya. Anak pastikan menjawab misalnya cewek, baru ibu berikan penjelasan. Nah, laki-laki itu merusak 1000 wanita per hari, tak akan pernah ada bekasnya. Itulah anak laki-laki enaknya. 1000 kali berzina, dibawa ke dokter, minta visum, Pak dokter periksakan laki-laki nih, bujangan apa bujang ayam. Dokter tidak akan pernah tahu laki-laki itu sudah berzina atau tidak. Tapi anak wanita Bu, sekali dia berzina, selaput darahnya otomatis robek.
walaupun ibu punya duit 10 miliar, cari dokter yang paling canggih di Singapura, tak bisa keperawanan itu kembali. Mata bisa diganti, ginjal bisa diganti, hati bisa diganti, tapi keperawanan tidak akan pernah bisa dikembalikan. Ketika wanita sudah jebol keperawanannya, ini problemnya. Kalau kami laki-laki, kalau anak laki-laki, sebajingan apapun dia, kalau nak nikah cari perempuan yang baik-baik. Itu pula laki-laki ini tak fairnya. Tapi kalau anak perempuan, Bu, sudah tahu dirinya tidak suci, tak pede cari orang baik-baik, itu persoalannya. Paham, Bu ya? Jadi ibu pepet habis. Makanya ibu kalau punya anak perempuan ini nampaknya sudah ada cowok yang disayang, jangan dilarang 100% juga. Ini haram, ini tak boleh, ini haram, tak boleh. Nanti anak ibu laki-laki diajak mojok ke Tanjung Pinggir, mojok di Kepri Mall, mojok ke Piayu Laut, kemana? Repot. Lebih baik kalau anak perempuan tuh ceritanya cintanya sudah sehidup semati tai kucing bau coklat. Lebih bagus laki-lakinya suruh datang ke rumah, siapkan minumnya. Lebih bagus gitu, Bu. Tahu ibu kenapa? Coba saya tanya ibu-ibu, ini menjelang terakhir ya. Zina itu haram apa tidak? Dosa apa tidak? Dosa. Itu kalau ibu dalam kondisi sadar. Tapi kalau anak ibu tidak sadar, contoh, anak ibu perempuan, rajin ngaji, bahkan hafal Quran, tapi mau diajak cowok, kebetulan cowoknya tak baik, diajak ke Piayu Laut. Sebelum Piayu Laut, anak ibu perempuan tuh diajak minum kelapa muda. Laki-laki sudah menyiapkan serbuk yang harga 15.000, dibeli di apotek, namanya serbuk penidur. Dimasukkan dalam air kelapa itu, Bu, 15 menit atau 20 menit, anak ibu ngantuk berat. Mau ngomong apa? Kalau mau saya buka, beli saja Antimo 3 biji. Antimo 1 itu, Bu, ibu gigit pun tak akan terasa. Antimo itu 3 biji, Bu, cuman 3.000. Dilembutkan dulu di rumah macam tepung. Ini omongan saya jangan kedengaran anak laki-laki, Bu. Bu ya, dilembutkan gitu, Bu. Nanti menjelang minum air kelapa, Bu ya, anak perempuan ibu tidak tahu dimasukkan dalam air kelapa itu. Dimakan pun, diminum pun kelapa itu, Bu, air tak akan terasa. Tapi tahu nggak, Bu, dalam hitungan 30 menit anak ibu ngantuk berat, hilang keperawanan. Paham maksud saya? Paham ya? Jadi mendidik anak sekarang, Bu, beda dengan zaman dulu. Zaman dulu dimarah, haram tak boleh, haram tak boleh. Anak nu sekarang beda, Bu. Haram di rumah, mojok pula dia ke nongsa. Mau ngomong apa ibu? Oke, paham, Bu ya? Terakhir, untuk kita semua, tidak ada pilihan selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, nanti video ini, Bu ya, akan saya berikan kepada ibu. Tolong ibu yang ingin mendapat share video dari saya, catat nomor saya, tapi baru catat ya. Kenapa? Karena saya ngirimnya pakai broadcast. Kalau ngirim pakai broadcast tuh, Bu, sekali ngirim bisa 256, dengan catatan ibu juga mencatat nomor saya. Begitu juga ketua taklim nih, ingin mengundang kita semua, tapi catat dulu nomor ketua taklimnya baru bisa. Ibu catat nomor HP saya 0811 772 633 saja. Nanti akan saya kirim serius setiap saat, karena ngirimnya pakai broadcast, Bu. Saya nggak tahu juga terkirim ke siapa. Yang penting yang ibu ngasih nama ke saya itu akan terkirim otomatis seperti itu. Oke, ibu-ibu, mudah-mudahan pertemuan malam Jumat ini yang pada intinya keluarga sakinah 100% itu tidak ada. Oh ya. Yang kedua, ya, didik anak itu secara silang. Kalau anak perempuan, dekatkan dengan bapaknya. Kalau anak laki-laki, ibunya. Pastikan didik anak zaman sekarang, satu, ibu jangan mudah marah. Yang kedua, kendalikan media sosialnya. Ada doa nggak? Langsung doa? Ya, silakan.
Ya. Kejadian sekarang itu misalnya anak kakek memperkosa cucunya sendiri itu lebih apa saja orang yang berbuat itu terlebih dari orang yang terdekat sekarang. Terus? Kok bisa kayak gitu ya maksudnya? Nanti itu gini, Ibu kumpulkan sekali lagi, saya ingin berikan materi yang berbeda. Karena sekarang ini Ibu juga wajib mengendalikan suami Ibu. Kalau anak perempuan dengan anak perempuan, kalau sudah mulai balik tidur tidak boleh bersama. Karena terjadi banyak lesbi. Anak laki-laki Ibu pun, Bu ya, tidak boleh melihat aurat anak perempuan. Suami pun tidak boleh di rumah tuh pakaian sembarangan, minimal menunjukkan lutut sampai ke pusat. Ibu pun di rumah tidak boleh pakaian sembarangan. Nah, itu materinya beda. Nah, itu 1 jam juga itu pun tidak cukup juga. Jadi suatu saat saja kumpulkan lagi, materinya beda. Tujuannya supaya ibu juga ajarkan anak wajib melawan kepada siapapun kalau melakukan pelecehan, termasuk guru di sekolah. Sekadar saya ungkap sedikit, guru sekarang banyak melakukan pelecehan, cinta-cintaan dengan murid karena semua guru tahu nomor WA siswinya yang sudah mulai remaja. Anak-anak ibu cerdas-cerdas untuk mendapatkan nilai dari guru, kadang merayu guru pula. Wahai ganteng jangan marah, katanya gitu Bu. Anak ibu yang perempuan ini, yang penting bagi anak perempuan yang PR-nya tak dikerjakan supaya dapat nilai minimal 6. Jangan gitulah bapakku, katanya Bu. Ini ketahuan bininya ngamuk juga dia. Banyak juga guru ini terjebak juga dengan siswi karena memang siswi juga yang menggoda. Itu nanti Bu ya, kita perlu adakan pertemuan terpisah. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala ashabi jamain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma tabatan qabla al maut wa rahmatan al maut. Allahumma hawin alana fi syukratil maut wa najata minan nari wa lafaidal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini kami berkumpul dan berdoa di Pasum ini ya Allah. Yang pertama ya Allah, ternyata terlalu sulit kami mendidik anak kami ya Allah, karena pengaruh teknologi, pengaruh perubahan zaman. Kami sebagai ibunya, sebagai ayahnya terkadang tidak siap ya Allah. Namun ya Allah, ya Tuhan kami, yang kami tahu Engkau adalah Maha Kuasa, yang kami tahu Engkau adalah Maha segalanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, bimbing anak kami ya Allah ke jalan yang benar. Yang benar itu tetap benar, yang salah itu tetap salah. Ya Allah, ya Tuhan kami nggak tahu ya Allah apa yang dilakukan suami kami di luar. Ya Allah, bimbing hati suami kami ya Allah agar tetap melaksanakan ibadah, menjauhkan perbuatan yang Kau larang, melaksanakan semua perintahnya, menyayangi kami ya Allah sebagai istri dan anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami sebagai orang tua ya Allah, jangan wafatkan dulu kami ya Allah sebelum anak kami tuntas. Kami ingin ya Allah menyekolahkan anak kami sebagai menjadi seorang sarjana dengan tangan kami sendiri ya Allah. Kami tidak ingin ya Allah ketika kami meninggal terlalu cepat atau ayahnya terlebih dahulu meninggalkan. Anak kami ya Allah menderita, harus hidup dari tetangga ke tetangga, masuk panti asuhan, minta bantuan sana sini ya Allah. Tidak masalah kami hidup menderita ya Allah, asalkan Kau berikan kami panjang umur. Kami ingin menjadikan anak kami sarjana ya Allah, sehingga kelak di panggung kehormatan ketika anak kami menjadi seorang sarjana, kami masih menyaksikan ya Allah mereka menjadi seorang hebat.
karena jerih payah tangan kami sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan wafatkan dulu ya Allah sebelum anak kami tuntas semua ya Allah. Tuntas yang kami maksud ya Allah setelah menikah ya Allah. Kami ingin ya Allah mendampingi anak kami di hari bahagianya ya Allah, bersama suami, bersama istrinya. Kalau semua anak kami ya Allah sudah mandiri semua, sudah nikah semua, sudah lepas semua ya Allah, kami ikhlas Engkau panggil menghadap-Mu ya Allah, dan pertemukan lagi kami dengan orang tua kami ya Allah. Kami rindu ya Rabb dengan ayah dan ibu kami. Kami rindu ya Allah dengan perjuangan ibu kami yang luar biasa. Kami rindu ya Rabb dengan ayah kami. Ternyata menjadi seorang orang tua itu berat sekali. Begitulah ya Allah penderitaan kami membesarkan anak kami. Ternyata itulah juga penderitaan ibu kami dulu membesarkan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kemampuan ya Allah pada hari raya Idul Kurban tahun depan. Kami ingin potong hewan kurban atas nama ayah dan ibu kami ya Allah. Atau syukur-syukur ya Allah Engkau berikan rezeki kepada kami, suami kami. Kami ingin menghantarkan orang tua kami menunaikan ibadah haji ya Rabb. Kami ingin bertawaf, bersa'i, mengunjungi kekasih-Mu ya Rasulullah bersama orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah Kau telah ciptakan seorang wanita yang luar biasa. Itulah ibuku ya Allah. Ibuku mengandungku 9 bulan, melahirkan aku dengan taruhan nyawa, menyayangi aku sampai hari ini ya Allah. Tapi sayang kami belum bisa membahagiakannya. Kami berterima kasih kepada orang tua kami ya Allah. Terima kasih Ibu, Engkau telah mengurusku, membiarkan aku hidup ribuan wanita di sana ya Allah, membunuh bayinya dalam kandungan, diaborsi, dibuang di tong sampah, ada yang dibakar, dilempar sana, lempar sini. Tadi diurus emaknya Allah, berbeda dengan emakku, sayang sekali dengan anak. Terima kasih Ibu, Engkau telah menyayangi aku sepenuh jiwa. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirim seorang laki-laki yang luar biasa. Itulah ayahku. Ayahku pergi pagi, pulang sore, bahkan kadang tidak pulang ya Allah, ternyata untuk cari uang agar kami bisa sekolah, agar kami bisa makan, dan kami hari ini karena jerih payah orang tua bisa ke Batam ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup, yang saat ini ada di kampung halaman, ya Allah sehatkan orang tua kami Tuhan, mudahkan semua urusannya, bahagiakan ya Allah. Kalau yang sakit sembuhkan ya Allah, yang ada masalah hilangkan masalahnya ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah tiada ya Allah, jangan siksa ya Rabb orang tua kami dalam alam barzakh. Bukankah doa anak Engkau kabulkan untuk orang tua? Kabulkan permohonan kami ya Allah. Sudah menderita orang tua kami karena ulah kami ya Allah. Oleh karena itu kami mohon ya Allah, peluklah orang tua kami dengan rahman dan rahim-Mu dalam alam barzakh. Jangan siksa ya Allah. Pertemukan lagi suatu saat kami dan orang tua kami ya Allah. Kabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.